Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkah bagi kita. Al-Fatihah. Apa kabar anak-anakku? Ayusa, Fahira, Ashab, Alia, Tifla, Nadinda, Sahasika, Dafa, Safira, Hanan, Fatlan, Atala, Aron, Dinda, Farira, Ridho, Radela, Fahira, Fauzan, Al-Amin, Husnur, Abdurrahman Bayhaqi, Izzuddin, dan Lintang. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Baik. Alhamdulillah baik itu loh. Jangan alhamdulillah, Pak. Kayak gitu. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Oke ya. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Hari ini kita akan pakai geser screen ya. Hari ini kita kenain. Hari ini kita sukses bahasa Indonesia, sukses pas bahasa Indonesia 2020. Itulah materi terakhir yang akan Pak Yoga sampaikan kepada kalian, sekaligus untuk memudahkan kalian dalam melaksanakan PAS bahasa Indonesia dan KIR. Insya Allah ini bahasa Indonesia dan KIR mirip-mirip. Oke, yang pertama, apa kiat dari Pak Yoga? Niat mengikuti PAS karena Allah. Sebelum mengerjakan PAS, usahakan berwudu lebih dulu. Bahkan kalau kalian sedang Zoom atau pembelajaran e-learning, itu harusnya ambil wudu dulu biar dihitung sebagai ibadah. Itu ya. Kedua, kerjakan PAS sendiri tanpa bantuan orang lain. Kalau kalian masih buka buku, apalagi di rumah ya, di sekolah saja ada yang seperti itu, buka kerpean. Pokoknya kerjakan PAS itu tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan Google, tanpa bantuan apa lagi, Brainly dan lain-lain. Harus percaya diri. Kalian harus percaya diri. Yang ketiga, pahami dengan benar, nilai itu penting, tetapi lebih penting ilmu yang berkah. Ciri-cirinya ilmu yang berkah adalah kalian bisa memahami dan mengaplikasikan pembelajaran dari sekarang ya, dari 2020 sampai nanti, bahkan insya Allah dihitung sebagai ibadah ketika kalian wafat. Contohnya Pak Yoga waktu seusia kalian belajar bahasa Indonesia, alhamdulillah sampai sekarang Pak Yoga tetap mendapatkan ilmu yang berkah karena bisa menulis di Kompasiana, ya, mendapatkan istilahnya sedikit gaji lah ya, bisa untuk makan dari sana, juga bisa berbagi, menginspirasi kalian belajar bahasa Indonesia, bahasa negara kita. Tidak semua negara punya bahasa. Contohnya ya, bahasa Australia itu nggak ada. Yang ada adalah bahasa Inggris. Makanya kita bersyukur ada bahasa Indonesia. Yang kedua, pahami pertanyaan dulu, baru baca teksnya. PAS dengan tes formatif itu berbeda. Nanti akan banyak teksnya. Contohnya seperti ini ya pertanyaannya. Simpulan teks berikut adalah, berarti ada teks, kalian cari apakah kesimpulannya di awal kalimat atau di akhir kalimat. Biasanya seperti itu, antara dua itu. Ada juga yang di tengah, awal dan akhir seperti itu, tapi jarang. Terus yang kedua, contoh pertanyaannya seperti ini. Paragraf tersebut termasuk struktur. Kalian sudah belajar kan kemarin? Ada struktur berita, berarti ada kepala, tubuh, dan ekor. Terus eksplanasi, berarti ada apa? Coba, Sahasika masih ingat gak? Struktur teks eksplanasi. Lupa, Pak. Nanti dipelajari lagi loh ya. Identifikasi fenomena,
rangkaian kejadian, dan yang terakhir ada ulasan. Terus yang ketiga, kalimat tersebut termasuk kaidah kebahasaan? Itu sekitar itu pertanyaan. Terus yang ketiga, banyaklah membaca. Yang sukses pas bahasa Indonesia dan KIR adalah yang banyak membaca. Karena banyak setiap kalian ada 30 teks setiap soalnya kalau bahasa Indonesia. Berarti kalian harus mulai sekarang ini latihan baca. Tidak bisa instan. Misalnya, baik Pak, saya malas baca hari ini, tapi ketika pas saya mau rajin, itu nggak bisa. Ibaratnya kalau kalian mau pintar naik sepeda, ya, maka kalian setiap hari harus latihan. Kalau kalian ingin belajar kuat makan cabai, maka kalian satu hari harus makan cabai satu biji. Itu tips yang paling mudah dan berkah. Terus ini ya yang tadi Pak Yoga bilang, berbeda dengan tes formatif, PAS akan lebih banyak bacaannya. Pak Yoga sudah tahu soalnya, baik bahasa Indonesia dan KIR, karena Pak Yoga yang menyusun, bukan membuat tapi menyusun untuk diupload ke Google Classroom, jadi di Google Form. Jadi kalian harus banyak membaca, itu kuncinya. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Pelajari rangkuman dari teks berita, iklan, eksposisi, puisi, dan eksplanasi. Mulai hari ini, jangan belajar secara SKS, sistem kebut semalam. Misalnya bahasa Indonesia kan hari Senin depan. Kalian belajarnya hari Minggu, tidak belajar dari hari ini. Makanya harus dicicil. Sistem kebut semalam itu tidak baik untuk keberkahan. Artinya nanti kamu akan mempunyai sikap datang, kerjakan, lupakan. Nah, datang, kerjakan, lupakan ini adalah alasan mengapa kita itu nggak maju-maju. Ya. Ketika negara lain sudah meluncurkan roket, kemarin ada yang terbaru ya, NASA. Ada yang keluar ke bulan atau Mars itu. Sementara kita masih sibuk untuk adu domba, sibuk untuk menyalahkan orang lain. Ketika negara lain sudah menemukan penemuan seperti yang terbaru, robotnya di Jepang itu sudah banyak robot di situ. Nah, kita masih sering bertengkar sesama teman. Itu dampak dari SKS, sistem kebut semalam. Terus masih ada waktu untuk membuat rangkuman dan mempelajari materi terdahulu. Ya. Kalian gunakan waktu dengan baik seminggu ini, sepekan ini untuk fokus pas. Terus yang terakhir, tugas kalian adalah belajar, bukan mengeluh. Belajar. Orang tua kalian sudah susah payah untuk bekerja, memberikan menafkahi kalian, memberi makan kalian, memberikan vitamin, bahkan memberikan kuota, maka kalian harus membalas jasa beliau meskipun kita sebagai anak, kalian sebagai anak tidak akan bisa membalas jasa dari orang tua. Oleh karena itu, terutama ibu ya. Oleh karena itu, kalau kalian ingin sukses, maka jalan satu-satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jangan mengeluh. Banyak sekali anak-anak yang mengeluh di media sosial. Entah itu bentuknya guyonan, misalnya bentuk meme. Ya namanya mengeluh ya mengeluh. Membuat kita semakin berpikir negatif. Oleh karena itu mulai sekarang kalian harus berpikir positif. Oke, ini yang terakhir ya. Teliti jawaban A, B, C, dan D. Izudin Zafir. Halo Izudin Zafir. Halo Izudin Zafir. Halo. Halo Mbak. Kenapa kepalanya dipegang-pegang? Enggak apa-apa Pak. Pusing ya. Ada yang seperti ini ya kalau Zoom. Zoom itu Pak Yoga bisa ngelihat kalian ya. Coba kita stop dulu ya. Kita lihat ekspresi kalian ini. Penting ini. Tuh. Mana siapa namanya kemarin itu? Yang Pak Yoga tanya pengertian teks eksplanasi itu loh.
Ada nggak? Coba ya kita cek di halaman kedua. Oh ini ada Abi. Halo Abi. Abi. Aduh maaf ya, internet di sini tidak stabil. Halo Abi. Masih belum merespon. Semoga nanti videonya nggak macet-macetan. Nah kita lihat nih Farira ya, ekspresinya begini. Itu bisa apa ya? Ada guru yang nggak suka sebenarnya kalau kita belajar gini. Ada yang belajar gini, bahkan ada yang tidur. Gitu. Nanti kalau kalian sudah masuk ya, insya Allah tahun depan bulan Januari kalian sudah bisa masuk insya Allah. Nanti kalau nggak mau kalian seperti kemarin ya, tahun 2019 banyak yang tidur ketika gurunya menyampaikan materi. Kalau kalian ngantuk, izin ke gurunya, Pak saya izin wudhu, jangan cuci muka, wudhu. Insya Allah dengan berwudhu kalian bisa dikuatkan, diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Ya, sebelum lanjut ke tips terakhir, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Husnur? Husnur? Enggak, Pak. Enggak, sudah paham bro? Enggak paham? Waduh, sepertinya ya, video ini nggak bisa di-upload ini karena responnya sangat kurang ya. Responnya sangat kurang. Atau di-upload nggak apa-apa, biar teman-teman kalian tahu keadaan kelas 8J seperti ini. Apa-apa. Nanti kalau misalnya ada, kalian jangan takut. Kalau ada sesuatu yang saya nggak paham Pak, saya maksudnya nggak paham Pak, langsung disampaikan. Nggak usah nunggu gurunya. Misalnya gini Pak, ketika Pak udah lagi menjelaskan, kalian nggak apa-apa bilang Pak, maaf saya belum paham yang ini. Itu lebih baik daripada Pak sudah menjelaskan sampai poin 4, kamu masih ketika selesai kamu masih belum paham. Ya. Sebenarnya sama aja, mau kalian pelajaran online, mau pelajaran ketemu di kelas, kalau niat kalian sudah, semangat kalian sudah berkurang, ya sama aja. Coba ingat-ingat masa-masa ketika kelas 7. Ingat-ingat. Ketika kelas 7, kalian coba ingat-ingat ya, kembali ke kelas 7. Apakah kalian merasa kalau belajar di sekolah itu menyenangkan? Bukankah yang membuat pelajaran di sekolah itu menyenangkan adalah ketika bermain dengan teman-teman, ke kantin. Kalau yang laki-laki main bola. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke masalah sebenarnya Indonesia ini adalah bukan karena pandemi sebenarnya. Pandemi memang bermasalah, terutama bagi yang pelosok-pelosok. Tapi bagi kita, bagi sekolah kita adalah niat dan semangat. Kemarin alhamdulillah teman kalian ada yang juara, Adika dan Noval, Mas Adika dan Noval. Di antara ketika teman-temannya sedang mengeluh, sedang malas, sedang rebahan, mereka berdua belajar rajin hingga akhirnya alhamdulillah menjadi juara. Ya, anak-anakku semuanya kelas 8J, apalagi kalian adalah kelas tahfidz. Kelas tahfidz itu insya Allah berkahnya lebih banyak karena kalian kan tiap hari belajar tentang Al-Quran ya, begini. Oke ya, harapannya setelah ini ada pertanyaan loh. Kalau tidak ada pertanyaan berarti tandanya kalian tidak menyimak materi terakhir dari Pak Yoga ini. Oke, Pak Yoga saya screen lagi ya. Ini yang terakhir, teliti jawaban A, B, C, dan D. 60 menit manfaatkan dengan baik. Jangan kalian 60 menit sambil minum air.
maaf, sambil minum apa? Kalau air masih logis, sambil makan ya. Sambil mendengarkan musik. Itu konsentrasi kalian akan pecah. Khusus untuk pas. Kalau kalian belajar mungkin bisa sambil mendengarkan musik. Ketika misalnya Pak Yoga kasih, tolong baca ini, kalian boleh sambil mendengarkan. Terus yang kedua, teliti adalah kunci. Yang bisa mengerjakan pas dengan baik, khususnya bahasa Indonesia dan KIR adalah yang teliti, karena jawabannya ada dalam teks. Dan antara A, B, C, dan D itu mirip. Hanya misalnya yang A, misalnya kaidah kebahasaannya A karena, sebab, oleh karena itu, terus B karena, sebab, untuk. Kan mirip, hanya ada satu kata yang membedakan. Lihat ya. Jadi kalian harus teliti. Izzuddin seperti ini terus. Sepertinya di sini ada radarnya ya. Jadi ilmu yang Pak Yoga sampaikan itu maksudnya lewat sih. Ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Pak Yoga hitung sampai 10. Satu. Saya mau nanya Pak, Oke, silakan. Asap. PAS-nya via Google Form ya Pak? Ya. Terus, cuma itu. Iya Pak. Ya, via Google Form. Ada lagi yang mau tanya? Tuh. Udah. Pak, saya mau tanya Pak. Silakan, Mbak Haki. Itu semua soalnya itu ada teksnya juga Pak. Jadi semuanya berdasarkan teks begitu. Oke. Betul ya. Semuanya berdasarkan teks. Khusus untuk bahasa Indonesia. Kalau KIR ada yang tidak ada teksnya. Misalnya Baihaqi sedang melakukan ini. Apa ya? Kegiatan yang dilakukan oleh Baihaqi termasuk A, observasi, B, seperti itulah ya. Ada yang tidak ada teksnya. Tapi kalau bahasa Indonesia semuanya ada teks. Tujuannya adalah biar kalian membaca, biar kalian literasi. Oke. Bagus, pertanyaan dari Baihaqi dan juga Asap tadi. Silakan yang lain. Satu, dua, tiga. Saya mau tanya, Silakan. yang tentang pola pengembangan teks eksposisi yang pola umum khusus sama pola khusus umum saya masih bingung Pak. Oke. Nanti kita bahas lebih lanjut di pembelajaran ya, kalau masih bingung. Sementara ini silakan sambil dibuka materinya ya. Itu jenis teks sebenarnya, jenis teksnya. Ada yang pola umum, berarti gagasan utamanya ada di awal, baru khusus. Sama ada kayak deduktif sama induktif, ya. Sama kayak induktif dan deduktif. Pak Yoga tanya ke Fahira paham nggak? Paragraf deduktif dan induktif. Paham Pak. Nah, berarti paragraf deduktif adalah sama dengan paragraf. Nah, teks sama dengan teks umum khusus. Jadi polanya itu yang umum dulu, deduktif berarti depan. Sedangkan khusus umum berarti gagasannya ada di akhir. Nah, untuk kalian rata-rata teks eksposisi itu menggunakan pola umum khusus. Jadi di awal gagasannya ada di awal semua, rata-rata seperti itu. Ya. Nanti kalau misalnya belum paham, kan kita terbatas waktu ya. Jadi kalau ada yang masih belum dipahami tentang pola-pola pengembangan, silakan dibaca halaman 64. Nanti kita diskusi lagi setelah ini. Oke. Ada lagi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup? Kak, saya mau tanya. Silakan Nadinda. Soal PAS-nya itu setiap nomor teksnya beda-beda, Kak? Mayoritas berbeda, tetapi ada yang sama. Mayoritas berbeda. Yang kalian kerjakan selama ini di tes formatif
entah itu bab 1, 2, 3, 4, 5 akan berbeda dengan PAS. Ibaratnya ini adalah kalian belajar sambil ujian. Pak, mengapa kok belajar? Karena ada teksnya. Kalian disuguhkan dengan informasi. Misalnya ya, ada berita tentang Indonesia. Nah, kalian sekaligus belajar, bukan hanya mengerjakan. Di situ poinnya. Oke ya. Alhamdulillah. Jadi video ini Pak Yoga izin tayangkan ke YouTube dan teman-teman kalian akan menyimak dan melihat wajah-wajah kalian ini. Ya Pak, ada apa-apa Pak. Gak apa-apa ya, kita adanya saja. Sekaligus ini untuk pembelajaran bagi kita. Mungkin saja ini adalah Zoom terakhir dari pembelajaran ini. Mungkin saja. Apabila tahun depan sudah masuk, berarti kan sudah tidak ada Zoom. Makanya Pak Yoga sudah wanti-wanti sejak tadi sebelum Zoom, kalian harus semangat, kalian harus berwajah ceria. Ibaratnya ini adalah Zoom terakhir. Oke. Kita tutup saja pembelajaran Zoom hari ini. Meskipun sedikit, meskipun materinya hanya tips, ya, semoga bermanfaat. Yang paling penting adalah mental. Makanya Pak Yoga bagikan tips ini supaya mental kalian semakin kuat. Kalau materi kalian sudah pelajari sejak bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, pasti ada sedikit rasa kebosanan. Terlebih kita juga memotivasi dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika. Wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Pak.